Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatidz, para imam Bilal dan seluruh petugas syarak Masjid Nurul Hidayah Kampung Batu Pahat ya. Jadi jauh ulun ni ceramah hari ini ke luar negeri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berataan para alim ulama kita, para ustadz kita, para guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan dakwah mereka dan semoga juga diberikan rezeki yang luas, halal dan thayyibah. Amin Allahumma. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, serta seluruh pengurus umarok yang ada di tempat kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam membantu mengurus segala urusan-urusan dunia kita mereka semua dipermudahkan oleh Allah, dan semoga mereka Allah kuatkan dalam mengemban amanah tugas yang diberikan Allah. Amin Allahumma. Dan tak lupa juga para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat daripada perjuangan mereka sehingga saat ini kita semua dapat melaksanakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh hadirin jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapat berkah karena kita memperingati peristiwa agung yang bersejarah, yaitu diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat Rasulullah melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, limpahan puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menghadiri acara yang mulia ini. Maka perbanyak bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa senantiasa kita kirimkan keharibaan baginda kita,
yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan, pengorbanan serta jerih payah beliau dalam menegakkan agama Islam yang kita cintai ini, sehingga saat ini kita semua mendapatkan nikmat dari perjuangan beliau berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita hari ini berada di penghujung bulan Rajab. Kemarin bertepatan tanggal 27 Rajab adalah peristiwa yang luar biasa terjadi. Kita mungkin sudah berkeliling dari kampung ini ke kampung itu, dari parit ini ke parit itu, mendengarkan semua ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para habaib, disampaikan oleh para dai, disampaikan oleh para ustadz, para kiai, tentang perjalanan atau peristiwa yang agung, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat tersebut, surah Al-Isra, di situ Allah memulai kalimat daripada menerangkan perjalanan Rasulullah SAW dengan kalimat subhana. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan subhanallah. Melihat sesuatu yang luar biasa, kita ucapkan subhanallah. Ini Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya subhana, bahwa kejadian yang akan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah kejadian yang luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, lailan, yaitu pada malam hari. Jadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah perjalanan itu bukan sendiri Rasulullah melakukannya, tetapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat mengatakan Rasulullah ketika berjalan itu hanya sepertiga malam, hanya malam hari. Setelah pulang Rasulullah dari perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut, diperiksa, masih terasa hangat bekas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kalau kita imbah guring, imbah guring, pepatang tuh kadang imbah tengah hari itu nyaman guring deh. Imbah guring tuh coba bangun setumat, agak tinggalkan agak 10 menit, karena periksa imbah tempat kita guring tuh mun terasa hangat. Berarti kita imbah guring itu setumat hanya. Kalau menurut logika, kalau menurut standar kebiasaan, perjalanan itu ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melewati 30 hari hanya sampai. Tetapi karena Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah, hanya diperjalankan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga masih hangat bekas Rasulullah tidur tadi setelah balik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Apa susahnya bagi Allah? Allah tinggal innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tinggal sebut kun, kata Allah, jadilah. Maka fayakun, kata Allah,
maka sesuatu itu akan terjadi. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi'abdihi, kalimat bi'abdihi itu banyak orang berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bi'abdihi itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu ada yang mengatakan perjalanan itu hanya ruh saja. Jadi Rasulullah berjalan hanya roh. Bahkan ada yang mengatakan beliau berjalan dalam mimpi saja. Kalau dalam mimpi mungkin bisa ya. Kita kadang kalau mimpi itu kadang meranyau-ranyau ya tak? Kadang meranyau-ranyau. Kelihatan lawas perasaan. Sekalinya beberapa menit cuman. Ya tak? Kadang kada sawat semalaman. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah jasad saja. Nah, kalau perjalanannya ini hanya ruh saja, maka kalau ruh bergantayangan itu apa namanya, Pak? Apa namanya, Pak? Hantu. Ya, kalau roh aja yang bergantayangan berjalan, itu ngarannya hantu. Jadi kada mungkin Rasulullah hantu. Atau dia jasad saja yang berjalan. Jasad aja yang berjalan. Apa ngarannya tuh, Pak? Ada orang meninggal, Pak. Ada orang meninggal dibawa ke rumah sakit Jambi. Imbah meninggal dimasukkan ke mobil ambulan, dibawa ke Tungkal. Apa ngarannya tuh? Mayit atau jenazah. Kalau Rasulullah diperjalankan jasadnya saja, rohnya tidak ikut, rohnya kada umpat, maka itu disebut jenazah yang berjalan. Maka dari kesimpulan itu ulama sepakat mengatakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kemudian naik ke hadirat Allah ke Sidratul Muntaha, perjalanan itu adalah ruh dan jasad. Jadi ruh awan jasad. Kalau ruh awan jasad nih kita nih, ya bisa berjalan seorang hidup, ya. Nah, jadi perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj adalah perjalanan ruh dan jasad. Kemudian ada yang nanya, zaman dulu Rasulullah itu dibully, kalau bahasa anak muda sekarang nih, dibully itu artinya tuh di apa tuh bahasa Banjarnya? Diejek-ejek, disambeti. Kada waras Rasulullah Muhammad nih. Masa dalam waktu semalam bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Jadi ada rombongan warga Abu Jahal, ya, kepagian pas Rasulullah bercerita, nak dikumpulkannya Rasulullah tadi suruh bercerita orang-orang supaya mempermalukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu mungkin payah nak membuktikannya, Pak, ya, payah mau membuktikan. Tapi kalau zaman sekarang gampang. Orang ini kalau ke Jakarta, kalau berjalan pakai mobil itu 24 jam sudah sampai. Tapi sekarang orang bisa 45 menit sampai ke Jakarta. Karena apa? Diperjalankan oleh pesawat terbang. Ya. Kalau zaman dulu udah ada. Nah, kalau sekarang orang banyak jenis jangan apa Isra Mi'raj ini kada masuk di akal, banyak sudah contohnya. Ya. Apalagi perjalanan itu Allah yang menentukan, Allah yang mengerjakan melalui kendaraan burak namanya. Jadi burak nih, Pak, Bu, ini kalau sekali melangkah, langkahnya itu sepanjang atau sejauh mata kita memandang. Jadi sejauh mana mata kita memandang, begitu satu langkahnya burak. Tapi matanya mata normal. Kalau mata kada tapi hawas, ya berarti kada jauh. Tapi kalau mata normal, sejauh berapa kilo tuh. Jadi sekali langkah beberapa kilo terlewati. Itu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya ketika kita mendengar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, maka kita hendaknya memperbanyak mengucapkan subhanallah, memperbanyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama itu proses perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah perjalankan dari Masjidil Haram dulu ke Masjidil Aqsa, kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha? Padahal Allah tadi kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau dari Makkah tuh bisa aja naik langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Allah perjalankan dulu Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Nah, ini juga para ulama menyampaikan ada ibroh di balik perjalanan tersebut. Ada pelajaran dari perjalanan tersebut. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya mendatar. Apa kalau bahasa anak sekarang nih? Horizontal ya. Vertikal. Perjalanannya tuh mendatar. Itu maksudnya pelajaran untuk kita bahwa kita harus membangun apa? Hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Harus kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kemudian Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, bertemu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pelajarannya adalah kita harus ada atau menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita tahu proses perjalanan Rasulullah tadi itu, kemudian ada pelajaran, ada ibroh di balik perjalanan tersebut, kemudian apa hikmahnya daripada peringatan Isra Mi'raj? Apa sih gunanya kita tuh memperingati Isra Mi'raj? Apa gunanya? Hati-hati ini Pak Ai. Ya, ada kadang-kadang orang datang pakaiannya kayak dai, jenggotnya panjang, ya, dahinya hirang. Bepada, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Soalnya dengar itu. Kada perlu lagi mengikuti ulama. Nah, lalu ujung-ujungnya kita terpancing. Casingnya bagus. Kalau ibarat HP itu casingnya bagus, tapi isinya kada bagus. Bagus kan? Ayo kita semua beramal melalui berdasarkan Quran dan Sunnah. Bagus casingnya, tapi isinya salah kadang-kadang. Nah, kalau peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu dianggap mereka salah, dianggap mereka bid'ah, dianggap mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia melihat casing, kebiasaan memperlihatkan casingnya. Padahal inti atau apa yang dilakukan orang dalam peringatan Isra Mi'rajnya kada tapi tahu. Bujur lah Pak. Ya, orang di Isra Mi'raj itu ada 3 yang dilakukan, dan 3 ini semuanya ada sandaran dalam agama kita. Yang pertama, orang Isra Mi'raj atau peringatan Maulid Nabi itu mempersatukan umat, membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat persatuan umat. Nah, coba nih kita lihat nih Pak ya. Nih hari ini mungkin ada yang datang dari mana? Bahkan tadi ada ulun kenal dari Sungai Terap, luar provinsi sudah, Riau, ya. Ada yang datang. Kemudian dari kampung sebelah datang lagi. Dari parit ini datang, berkumpul untuk apa? Untuk membesarkan, mengagungkan peristiwa yang bersejarah, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup ini kada kawak mempersatukan orang. Bujurlah. Ini Rasulullah sudah tidak ada lagi, tapi mampu mempersatukan umat melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan jangan engkau berpecah belah. Maaf Bapak, sekarang nih kita nih Islam diobok-obok. Kita nih Islam antara yang satu dengan yang satu hendak diadu terus, diadu domba terus, ya.
Organisasi ini, nah diadu domba, berkelahian, bersesambatan, bercaci maki. Kalau yang mahir melihat di media sosial tuh, wah parah sudah Pak. Ini siapa penyebabnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la yadkhulul jannah namamun. Nih ngarannya namamun. Namamun ini bermuka dua. Bepadah ke sebelah sini kayak ini, bepadah ke sebelah sini pulang kayak itu pulang. Kayaknya berkelahian orang berdua nih. Bepadah ke organisasi ini kayak ini, bepadah ke organisasi ini kayak ini, berkelahian organisasi ini on organisasi ini. Bertepuk tangannya serangan yang membuat ricuh. Ya. Orang sudah nyaman-nyaman dah azan di masjid. Ya. Disamakan lawan anjing. Jauh, Pak. Ya. Jauh betul. Ini membuat ricuh umat tuh. Walaupun punya pejabat, tapi umat jadi ricuh, umat jadi sibuk. Ngapa masalah masjid diurusi? Banyak lagi masalah yang lain yang harus diurusi. Kalaupun mau mengurusi masalah volume bunyi masjid tuh dihalui sedikit, datang ke pengurus masjid, bukan diumumkan ke publik. Ya, kalau diumum ke publik tersinggung orang, apalagi disamakan lawan anjing menggonggong. Na'udzubillah min. Yang sadihnya lagi Pak, yang bercakap tuh bukan orang kafir. Kalau orang kafir kita wajar-wajar aja. Ini orang Islam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ini perusak umat nih. Namamun yang tukang adu domba. Kita kada tahu siapakah yang di belakang tuh. Ya, entah PKI kah? Ya, anak ma'adu umat Islam nih. Sesama umat Islam yang berkelahian. Kada lagi mengamalkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya Allah berfirman, berpegang teguhlah engkau kepada jalan atau tali agama Allah. Tidak lagi diamalkan tuh. Padahal kata Allah, wala tafarraqu, jangan engkau bercerai berai. Ini dengan peringatan yang kayak begini nih perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, jangan sampai hilang. Walaupun Omikron datang, kayaknya esok Bapak Kron kah pulang datang, Nenek Kron kah pulang. Tapi peristiwa yang peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad jangan sampai dihilangkan. Karena kalau sudah dihilangkan, persatuan umat yang selama bertahun-tahun nih kita jaga melalui acara-acara seperti ini akan mulai luntur. Tambah pulang kena yang pakai jenggot-jenggot yang berjidat hitam tuh pulang. Yo dosa lagi maulid bid'ah. Tambah ya orang kada berkumpulan lagi. Ya. Orang berkumpul kayaknya sudah lumayan dah. Ya. Orang mau berkumpul, kayaknya lah dulu bercakap masalah cinta kepada Rasulullah. Berkumpul. Ada orang datang panat dari kampung sebelah berjalan batis. Mun kada panggilan suka, mun kada panggilan cinta kepada Rasulullah, kada mau nya datang. Kayaknya dulu bercerita cinta. Bercerita kita tuh mau dulu berkumpul. Maka perkumpulan seperti ini hendaknya kita jaga. Yang pertama, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perekat umat, pemersatu umat dalam rangka membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah. Jadi Pak ya, jadi kalau ada Omikron kita sepakat tetap mengadakan Isra Mi'raj. Sepakat? Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disambat katanya peringatan Isra Mi'raj nih bid'ah, kada ada diajarkan oleh Nabi. Ternyata di dalam Isra Mi'raj ada proses pengkajian ilmu, ada pengajian, ada taklim. Taklim itu luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah atau rumah-rumahnya Allah, maksudnya masjid. Berkumpul satu kaum di masjid Allah, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia mempelajarinya, kata Rasulullah, maka akan Allah kirimkan 4 perkara kepada mereka yang hadir itu. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang berkumpul membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu Pak taklim.
orang mengkaji Al-Quran bisa secara khusus, bisa secara umum. Kalau secara khusus tadi seperti korek kita tadi tuh, Ustadz kita tadi, Ustadz Hasani, beliau membaca dengan tajwid yang betul. Ini makhraj hurufnya begini, ini hukum tajwidnya idgham, izhar, ikhfa, iqlab, ini matnya sekian. Itu dalam mempelajari Al-Quran secara khusus dengan ilmu Al-Quran. Ada lagi secara umum. Secara umum itu dibahas, yang dibahas adalah tentang akhlak yang terkandung ajarannya dalam Al-Quran. Orang berakhlak, orang beadab, semuanya diambil sumbernya, hukumnya dari Al-Quran. Orang bisa sembahyang dengan benar, waktunya dan lain sebagainya, sumber ilmunya dari Al-Quran. Orang bisa tahu hakikat Allah, ilmu tauhid, semuanya dari Al-Quranul Karim. Secara umum kita sekarang juga sebenarnya mengkaji Al-Quran. Kata Rasulullah, jika seorang duduk di rumah Allah kemudian berkumpul mengkaji Al-Quran, maka akan Allah turunkan 4 perkara. Akan diturunkan 4 perkara. Yang pertama, Allah turunkan ke mereka yang berkumpul itu as-sakinah, yaitu ketenangan. Maka kada ada sejarahnya, Pak, kalau ada orang lagi berkumpul, ya, di lampu ya, mic biasa tadi. Ya, kalau kita acara keagamaan tuh banyak cobaannya, Pak ya. Banyak aja gangguannya. Kenapanya? Kayaknya setan tuh udah suka, Bang. Tapi tidak apa-apalah. Alhamdulillah lampu kita sudah hidup. Ulun dulu beberapa kali ke sini belum ada lampu. Tapi wah ini listrik sudah masuk. Alhamdulillah. Sampai mana tadi tuh? Yang kedua, di dalam masjid mengkaji ilmu, kata Rasulullah, Allah turunkan 4 perkara. Yang pertama as-sakinah, ketenangan artinya. Bapak tenanglah di sini, Pak. Tenang leh. Yang ada hutang hilang. Pikiran hutang tadi hilang. Betul lah. Kena Mbah Bulek tak ingat tay pulang. Yang ada hutang hilang. Dan kada suah juga kita kalau acara maulid, acara Isra, orang lagi mengkaji ilmu, berceramah, penceramah datang, tahu bertinju bapak-bapaknya. Soalnya melihat, tidak ada. Walaupun di situ ada yang datang soteng yang tukang yang berhutang, yang di belakang yang menghutangi, nagih hutang. Kada suah juga bertinju, ya. Kada suah aja ada yang berkelahi, kada suah. Kenapa? Karena Allah kirimkan di dalam hati-hati orang yang datang di masjid Allah mengkaji kitabullah, Allah kirimkan di dalam hatinya ketenangan, sakinah. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dinaungi para malaikatnya Allah. Kita ini kada melihat cuman Pak, muntah lihat, kada kawal kita dudukan di dalam nih. Bejubal masyarakat malaikat yang hadir kalau orang mengkaji ilmu di masjid. Walaupun kadang kalau pengajian tuh berlima yang datangan di masjid, ya, tapi malaikatnya banyak yang datang. Hanya mata kita saja kada melihat. Karena Rasulullah yang berkata, orang yang duduk mengkaji ilmu di rumahnya Allah, maka di situ dinaungi para malaikat. Artinya malaikat berkumpul di situ. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang hadir mengkaji kitabullah, orang yang hadir itu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga karena apa, Pak? Karena rahmat Allah. Kan kalau kita mengandalkan amal sedikit, jauh. Kalau kita hendak masuk surga kada imbang. Awan rahmat Allah itu kada imbang. Awan kebaikan Allah itu kada imbang. Awan amal kita. Jadi kalau diukur ditimbang, pantaskah kita ini masuk surga? Kada pantas, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah. Jadi kada payah-payah, Pak, kalau nak cari rahmat Allah, di mana ada pengajian ilmu di masjid,
atau peringatan Isra Mi'raj, datangi situ. Di situ ditabur, diliputi, disebar Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir nih boleh membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, orang yang hadir mengkaji kitabullah di rumahnya Allah, di masjid maksudnya, maka di situ Allah bangga-banggakan orang yang hadir itu di hadapan para penduduk langit, para malaikatnya Allah. Kata Allah, tuh lihat hamba-hambaku tuh, si Fulan bin Fulan, ada berapa orang duduk di masjid mengkaji ilmu agama Allah, mengkaji Al-Quran. Maka aku bangga kepada mereka tuh. Aku suka kalau sudah Allah membangga-banggakan kepada malaikat, kada gampang-gampang. Bujurlah Pak. Maka kita tadi itu di awal saya sebutkan bahwa kita hadir di sini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung, perbanyak mengucap alhamdulillah, kita terpilih, ditakdirkan jadi orang yang mau hadir di tempat yang mulia ini. Itu. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kedua, terjadi pengkajian ilmu. Yang membedakan manusia dengan hewan ada dua. Yang pertama, yang membedakan manusia dengan hewan, rasa malu. Yang kedua, ilmu. Kalau kita tuh penyarikan bisa sarik, hewan bisa sarik juga. Coba Bapak ketemu di jalan, ada hayam lagi berjurut on anaknya yang halo-halo itu, parake mungkin ada di sambarnya, ya hayam bisa sarik, ya hayam bisa sarik. Kita manusia juga bisa sarik. Apalagi manusia punya rasa kasih sayang, hewan juga punya rasa kasih sayang. Seganas-ganasnya harimau, segarang-garangnya harimau, kada suah memakan anaknya surang. Kenapa? Karena harimau punya kasih sayang. Manusia punya keberanian, hewan juga punya keberanian. Kada wani Pak ya, ulun kada wani on harimau. Ulun suah dulu Maulid Nabi ceramah di daerah Guntung sana, 3 hari bermalam, rupanya padang harimau. Ya, jadi panitia bebulik-bulik tempat tuh. Rupanya yang dilewat itu panitia ini bercerita, di sini nih Ustadz aja banyak padang kabun Pak, kabun sawit, daerah PT. Di sini ada apa namanya distriknya, mes, perkumpulan di sini beberapa tempat mesi. Anak berjalan ke tempat lain tuh bercerita pulang yang tukang bawa motor tadi. Di sini Ustadznya banyak ada orang mati karena terkam harimau. Kenapa ada gelitiran awak? Ya. Harimau tuh jangan wani gitu ya Pak. Harimau tuh binatang yang wani. Manusia pun ada juga punya sifat berani. Apa yang membedakan? Yang pertama, manusia punya sifat malu, hewan tidak ada punya rasa malu. Suahlah kita melihat Pak, ya hewan tuh, kucing tuh, kalau ini anak kawin di pinggir jalannya kawin, di tengah-tengah orangnya kawin, ya kada suah kita melihat kucing hendak kawin bulah resepsi pernikahan, ya ada suah mete kucing beundang-undangan nya barak, ada suah. Kenapa? Nya ada rasa malu. Beda kita manusia. Kalau pengantinan berselamat ke lambu hanyar, ya ada kelambunya, ada tempatnya. Itu manusia. Yang kedua, manusia awan hewan itu yang membedakan adalah ilmu dan butuh ilmu. Manusia butuh ilmu, hewan kedari yang butuh ilmu. Coba pikirkan Pak, suahlah kita melihat di masjid ini misalnya mengadakan pengajian, tahu bejurut hayam masukkan 4 jo berduduk ngaji. Suahlah melihat, kada suah cuek-cuek aja jadi jalan tuh orang pengajian. Tapi kita manusia butuh ilmu. Kita mau datang peringatan Isra Mi'raj karena butuh ilmu. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu 2. Manusia ada rasa malu, manusia butuh ilmu.
ilmu. Maka peringatan Isra Mi'raj yang kedua ini manfaatnya, gunanya adalah kita taklim, mengkaji ilmu. Jadi kata ayah dulu, ayah almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab itu pernah berpesan lawan murid-muridnya. Ulun suah ngajian beliau di PHI dulu. Ujar beliau, ilmu yang wajib ain, fardu ain kita pelajari itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf kata beliau. Ilmu tauhid gunanya supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya yang ada 20 atau melalui asma-asma'nya yang 99 Asmaul Husna. Jadi kalau kita sembahyang tahu syarat rukunnya, tunggang tunggit sembahyang misalnya, tapi kada tahu hakikat siapa yang disembah, kada diterima sembahyangnya. Ya Pak. Makanya belajar fikih harus belajar tauhid. Belajar tauhid. Setelah itu baru fikih cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tasawuf, apa gunanya? Kenapa? Maka wajib ain. Perorangan kita wajib. Di tasawuf kita belajar tentang ilmu membersihkan hati, membuang sifat-sifat buruk, membuang sifat-sifat jelek, membuang maksiat-maksiat batin yang ada dalam hati. Apa? Di antaranya maksiat batin itu adalah sifat dengki. Sembahyang kita sudah betul Pak, bujur sudah, rukunnya betul, syarat sahnya sudah pas, pokoknya tidak ada salah lagi. Yang disembah hakikatnya dalam hati sudah pas juga sudah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya sudah jalan, tapi tasawuf kada ada. Imbah sembahyang banyak sudah ibadahnya, ternyata di dalam hati dipenuhi dengan dengki. Meteh tetangga nukar kulkas, meriang, gegeringan. Meteh tetangga nukar motor hanyar, pingsan. Ini meteh tetangga lakinya kawin lagi, mati. Ini karena iri. Makanya jangan dengki. Kata Rasulullah, orang dengki itu seperti kayu bakar yang dilalap api. Banyak sudah ibadah kita, puasanya sudah berapa puluh tahun, ibadah kita berapa puluh tahun sudah. Sekali dengki hancur kayak debu, habis amal ibadah kita. Makanya belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf dijelaskan, oh bahaya dengki itu ini. Kalau kita dengki itu hancur ibadah kita. Oh kita tidak boleh takabur, tidak boleh riya dan lain sebagainya. Menjaga amal kita agar kekal, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga dengan ilmu tasawuf. Nah ini pesan ayahanda. Jadi jangan kita membenci ilmu. Ada cerita Pak, orang nih kadang suka ilmu, tapi ilmu agama suka kayaknya. Ilmu akhirat ilmu agama suka, tapi ilmu dunia kadang suka. Kan Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin gampang hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Tadi belajar yang 3 tadi itu aja dulu Pak. Kalau yang nak jadi ustadz, yang jadi ulama, baru yang fardu kifayah. Macam ilmu nahu, ilmu sorof, itu hagan ulama. Tapi kita boleh aja belajar. Tapi bagi yang penting, yang wajib 3 tadi aja. Tauhid, fikih, dan tasawuf, itu menurut pesan dari ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Ilmu agama sudah kita tuntut. Ini orang ilmu agamanya baguslah, tapi ilmu umum kada tapi hakun. Ya. Padahal Imam Syafi'i tadi bilang waman arada dunia fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak gampang, hendak nyaman hidup di dunia harus punya ilmu. Jadi ini 2 laki bini ini Pak orang sugih. Ya, kabun banyak tapi dia bisa anak. Jadi duitnya betul tumpuk terus. Asal panen bertambah duitnya. Jadi berunding 2 laki bini, bah kiapa namun kita panen trip yang hadapan nih, kita makan nyaman. Cari rumah makan yang paling nyaman, apalah kira-kira. Ujar abahnya, kita cari rumah makan yang paling nyaman, tuh rumah makan dunia aja, rumah makan internasional. Ini cerita aja deh.
Sampai ke Tungkal dicari ada tetamu makan rumah makan internasional tadi. Tulak ke Jambi tetamu. Karena rumah makan internasional, maka bahasanya juga bahasa internasional. Apa bahasanya? Bahasa Inggris. Tetamu rumah tadi melihat, berjalan dua laki bini tadi sampai di depan rumah makan tuh tertulis di situ tentang lawangnya, tentang pintunya open. Nah, jemamaknya nih ini open nih. Setahu aku jemamaknya kalau hari raya tuh biasa orang belah bakak. Tapi umuran aku kada suami itu open segenal ini jemamaknya. Iya juga li jabahnya. Bebungulan bang tadi tuh kan. Akhirnya sampai di hadapan tuh jabahnya berunding, kita dosa masuk dulu omanya Kena mon masuk bahaya kalau kota bakar. Nah, yuk aja mamaknya. Kita itihkan dulu orang masuk. Ya, pakai kejadiannya di dalam tuh. Ternyata ditunggu-tunggu masuk. Yang masuk siapa? Karena rumah makan internasional, yang masuk orang luar negeri, yang masuk orang Cina. Orang Cina kan ciri khasnya putih, kulit putih. Masuk ke dalam, jabahnya tunggu istumat ma'ai. Kita itihkan kenanya keluar tabakar apa kada? Sekali keluar ternyata orang negro, orang Afrika. Orang Afrika kan hirang awaknya Nah, sekali keluar, nah jemamaknya nih. Kada kawa kita masuk nih ya, ubahnya tak bakar awak kita. Udahlah, kita bulikan aja lah. Padahal kalau inya berilmu, inya tahu bahasa Inggris, open tuh artinya buka. Rumah makan tuh buka, masuk kada apa-apa kada. Muninya muninya ada ilmu masuk ke dalam tadi tuh. Apa yang nak ditukarnya ada, so duit banyak. Tapi karena kada ada ilmu, bulik pulang ke rumah. Mutiki pucuk hubi. Jarang pucuk hubi, andaki banyu, andaki asam, andaki garam, andaki bawang sedikit. Balok pucuk hubi pulang. Jadi orang yang kada tapi hakun menuntut ilmu, baik apalagi itu ilmu dunia, walau inya sugih, kada tapi bisa menikmati indahnya dunia. Kada tapi hingkat makan nyaman. Nah ini kata Imam Syafi'i, wa man aradahuma, siapa yang hendak bahagia keduanya tuh, hendak gampang keduanya dunia dan akhirat tadi, maka hendaklah dengan ilmu. Maka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, manfaatnya yang kedua adalah kita menuntut ilmu. Ulun ini kadang mengajari aja, cuman kita sama-sama mengkaji ilmu, mainnya ingatkan ilmu-ilmu bahari, itu aja. Yang ketiga, peringatan Maulid atau Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita di sini kompak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini Pak ya, saya ngajak nih, dijawab Pak ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Senyaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau maulid Nabi biasa diawali dengan pembacaan maulid Simtud Durar atau bersolawat. Itu kalau peringatan Isra dan Mi'raj atau maulid Nabi biasanya ada yang membimbing, ada yang menuntun bersolawat, sunyaan bersolawat. Betul kada? Sunyaan orang bersalawat, sehingga yang kada biasa bersalawat tuh walaupun Allahumma shalli ala 4 juga ya, walaupun kada bersuara tapi 4 juga senyum-senyum suka berarti. Nah inilah peringatan Isra Mi'raj, dipersamakan, diserempakkan, dikompakkan kita melakukan kebaikan. Karena ada pulang zikir betahlil la ilaha illallah, sunyaan 4 berzikir juga. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan Maulid Nabi. Coba Pak bayangkan kalau kita di rumah surangan imbas sembahyang, tegawi lah kira. Kalau di acara sini kita bisa sesamaan. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sunyaan sesamaan. Coba kalau imbas sembahyang surangan, tegawi lah. Kada tegah? Adalah 1-2 yang tegawi, ada wirid salawat. Tapi karena dengan peringatan ini berzikir sesamaan.
bersolawat sesamaan, ngalih cari momen atau waktu seperti demikian. Peringatan Isra dan Mi'raj kita kompak melakukan kebaikan. Itu amaliyah lisan, zikir, solawat, amaliyah lisan. Amaliyah perbuatan, panitia sibuk menyiapkan sound system, menyiapkan hidangan, di rumah sibuk bersembelih ayam, ya, sibuk membawa hidangan, menyiapkan hidangan-hidangan, kompak kita semuanya melakukan kebaikan, bersedekah awan tamu-tamu yang datang dari parit sana parit sini, yang dari kampung sana kampung sini bersedekah, kompak kita melakukan kebaikan-kebaikan karena peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa menit nih? Belum. Jadi inilah tiga hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang terakhir, saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah cara, tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa kita amalkan bulik kena. Cara Rasulullah, arahan Rasulullah dalam mendidik anak-anak. Karena di sini pasnya kita sesamaan bapak-bapak ya. Ulun ini juga masih seumur jagung berkeluarga, bukan bermaksud menggurui, cuman mengingatkan saja daripada menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anakmu, kata Rasulullah SAW, atas 3 perkara. Apa yang pertama? Didik, kata Rasulullah, anak kita itu hubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana supaya cinta kepada Rasulullah? Ada cerita, Pak. Ini orang kalau zikir solawat sudah kada terhitung lagi amalannya. Ada seorang murid datang kepada gurunya. Wahai guru, aku nih guru sudah berumuran dah bersolawat, berumuran berzikir, tapi kada kawa-kawa juga mimpi bertemu Rasulullah SAW. Hendak betul nih murid nih bertemu bermimpi Rasulullah SAW. Macam mana caranya guru supaya aku bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW? Karena gurunya ini sufi, inya mengajari muridnya kadang-kadang kada pakai dalil, tapi pakai hal, pakai hikmah. Oleh gurunya, oh aku kasih amalan. Apa amalannya? Kata gurunya, bulik nih ke rumah, kau kusuruh mengamalkan makan ikan karing, makan ikan asin. Tapi syaratnya juga gurunya, sampai kau keguring kena, tidak usah makan apa-apa selain makan ikan asin. Pantangan yang paling berat, yang paling kada boleh, minum banyu putih. Jadi makanlah ikan asin. Si murid tadi, oh iyalah. Tapi dalam hati murid tadi tuh berpikir juga, apa juga guru nih, orang nak minta amalan, apakah salawatnya berapakah, zikirnya apakah supaya bisa bermimpi Rasulullah, malah amalannya disuruh makan ikan karing. Tapi karena dia murid yang taat kepada gurunya, akhirnya bulik, sudahlah nukar ikan karing, disangak sudah ikan karing dimakan. Kada boleh makanan nasi, makan ikan karing itu bang seharian, tapi kada boleh minum banyu putih. Akhirnya sampai patang tuh terasa mulai dah haus. Coba bapak-bapak makan ikan karing, kada boleh minuman. Sekilo makan ikan karing kada boleh minuman, haus, dahaga. Akhirnya apa? Sampai patang kehausan nih sidin nih. Sampai malam karena kepapanatan haus dahaga tadi, akhirnya teguring. Pas teguring bermimpi, Pak. Bermimpi apa? Bermimpi minum banyu putih. Mimpi nyaman banget minum banyu putih. Esok pagi pas bangun, anak protesnya ke gurunya. Guru ini siapa lah? Aku nak bermimpi Rasulullah, apa maka bermimpi minum banyu putih. Sampai ke gurunya bepadah, wahai guru, nak protes lah. Aku nih anak bermimpi Rasulullah, wahai guru. Tapi malam tadi karena amalan yang engkau berikan, malah aku bermimpi minum air putih, bukan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi kata gurunya, nih kakak anak nih kada sampai pikirannya belum.
Akhirnya dijelaskan oleh gurunya. Gurunya, kau tadi tuh tahulah sebabnya kenapa maka mimpi bunyi putih. Kada tahu guru ay. Aku tanya, tadi waktu kau siang sampai malam tuh apa yang kau pikirkan? Yang kau pikirkan guru ay bunyi putih bang. Kehausan. Karena memikirkan banyu putih, gurunya, karena kau rindu dengan banyu putih, membutuhkan banyu putih, maka terbawa mimpi kau minum banyu putih. Kalau kau hendak mimpi bertemu Rasulullah, walau sebanyak apa amaliyah salawatmu, walau sebanyak apa amaliyah zikirmu, tapi kosong dalam hatimu rindu cinta kepada Rasulullah SAW, maka kada akan mampu kamu bermimpi Rasulullah SAW. Maka mulai saat ini kalau kau ingin bermimpi Rasulullah, amalanmu sudah tidak perlu lagi, banyak sudah zikirmu, banyak dah salawatmu. Amalan sekarang yang perlu kau amalkan adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kenali Rasulullah SAW. Bagaimana mengenalinya? Pelajari tentang tarikh kehidupan, kebiasaan Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah? Banyak. Alhamdulillah Pak, kita di Kuala Tungkale dihadiri para habaib. Ya, di kampung-kampung habaib di sini aja ulun membawa habib sudah 5-6 kali ya. Ulun nih Pak, kemana-mana bawa habaib itu belajar. Ulun umpat beliau, belajar hal daripada beliau. Ternyata para habaib nih Pak, mereka itu sangat sering, sangat banyak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belajar di buku, kadang sunnahnya kada tak amalkan, tapi karena bergaul dengan para habaib sampai melepas sandal sunnah Rasulullah SAW. Mereka para habaib kalau melepas sandal kada mau sandal kanan yang dilepasnya. Kalau anak naik ke masjid sandal kiri yang dilepas, karena Rasulullah kalau melepas sandal dengan sebelah kiri. Beliau para habaib kalau minum kada mau tangan kiri, pasti tangan kanan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah kalau minum dengan menggunakan tangan kanan. Yang itu banyak dipelajari karena bergaul dengan para habaib. Kalau kita kenal dengan Rasulullah, tumbuh kecintaan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnahnya tuh kita ikuti. Karena orang cinta kepada sesuatu, pasti dia mengikuti sesuatu yang dia dicintai. Maka kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui buku-buku tarikh tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Dengan demikian kata gurunya kepada muridnya tadi, maka kau akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kata Rasulullah, ajarkan kepada anakmu hubbi nabiyikum. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Ajarkan, kata Rasulullah, anak kita itu cinta kepada ahlil baitnya Rasulullah. Siapa ahlil bait? Keturunannya Rasulullah SAW. Para habaib tuh. Makanya anak-anak tuh kalau bisa Pak, kalau datang habib, macam mana caranya? Sorong ke habib tuh minta doakan. Tahnik. Kalau dia masih bayi, tahnik. Ya, kurma digigitkan oleh habaib tuh karena dimasukkannya ke mulut anak kita. Itu merupakan usaha kita supaya anak kita nanti tumbuh kecintaannya kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah setelah diajarkan cinta kepada Rasulullah, ajarkan lagi kata Rasulullah SAW, anak kita tuh hubbi ahli baitih, yaitu cinta kepada ahlil baitnya Rasul. Ahlil bait itu Pak, keturunan zuriatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pembawa acara, jangan berpadah kepada ahlul bait. Jangan ahlul bait. Ahlul bait itu khusus kepada keluarga Rasulullah. Kalau hendak sahibul bait. Kalau ahlul bait itu kan artinya ahli tuan rumah, ya, ahli rumah. Tapi maksudnya di situ ahlul bait itu adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan mereka cinta kepada habaib, dekatkan mereka kepada para habaib. Kalau ada anak kita yang masih halu-halu itu, kalau ada habib jalan, nya alimkah, kadakah, suruhnya bersalaman, suruhnya cium tangan, dekatkan mereka supaya tumbuh nanti perasaan cintanya kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita di Tungkal nih Pak, setiap tahun Maulid Nabi, Isra Mi'raj ada aja habib yang datang. Kalau ada habib ceramah datang, ajari anak kita dengan cara mendekatkan mereka kepada para habaib. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mendidik anak yang ketiga adalah qiraatil Quran.
wa qiraatil Quran. Ajari anak kita membaca Al-Quran dari sejak dini. Kalau Imam Syafi'i itu Pak, orang tuanya dulu sebelum beliau jadi ulama besar, Al-Quran dulu. Al-Quran disuruh ayahnya Imam Syafi'i itu menghafal. Imam Syafi'i ayahnya sudah meninggal, mamanya Imam Syafi'i itu menekankan kepada anaknya, kau datang ke ulama itu, hafal Al-Quran di situ sampai 30 juz. Setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lain. 7 tahun umurnya Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran sebijian. Itu mengamalkan sunnah atau perintah Rasulullah SAW. Setelah hafal Quran, baru belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu yang lain-lainnya. Sehingga jadi orang alim, jadi ulama. Maka ajarkan anak kita Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kita kadang-kadang mengajari anak unjuk ke ahli Quran. Ini kita ada ahli Quran nih, Ustadz Hasani nih, ulun tahu betul cerita beliau nih. Beliau nih padahal hundang galah tapi mengaku ratik. Kok ya? Padahal hundang galah tapi ngaku ratik. Padahal alim beliau nih, sekolahnya di Pemangkeh ya. Cuman orangnya biasa aja. Ada Ustadz Berkati juga. Ustadz Berkati nih, ulun suah juga di Jawa, Setumat, di Pekalongan. Beliau tuh lawas di Pekalongan. Kawan Pak Esuki, alim juga beliau tuh. Cuman itu tadi tuh, undang galah mengaku ratik, kada kelihatan. Ya. Jadi orang-orang yang punya kepandaian dalam Al-Quran, antar anak kita ke situ mengkaji Al-Quran. Inilah 3 hal yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Pertama, ajarkan anak kita supaya cinta kepada Rasulullah dengan cara mengenal Rasulullah, mempelajari hidup Rasulullah dari Rasulullah kecil sampai Rasulullah wafat. Kemudian ajarkan anak kita mencintai para habaib, ahlul baitnya Rasulullah. Semoga tumbuh kecintaan tersebut. Kalau kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi, pasti juga Nabi akan cinta kepada kita. Yang terakhir, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak kita untuk belajar Al-Quran. Karena man ta'allama khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik, kata Rasulullah, di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sikap dan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.